bahan yang mempunyai manfaat bikin sapi mudah berpostur jumbo, kemudian juga cepat kenyang dan bergizi. Selamat datang kembali di YouTube saya Dedung Keluh. Untuk di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi informasi tentang resep pakan ataupun rahasia pedet cepat berpostur tinggi jumbo. Simak selengkapnya seperti apa untuk comborannya ataupun bahan-bahannya yang bisa mengembangkan postur badan sampai ke bagian leher dan bokong, sampai ke kaki juga lebih berprospek besar dan kuat. Seperti di kesempatan kali ini saya berada di kandang sederhana. Yang berada di depan saya ini adalah jenis dari bakalan, limusin dan simental. Postur-postur badannya juga sudah kelihatan mengembang. Dari segi-segi leher sampai ke tulangan kaki juga sudah membentuk leher-leher beton. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, yang dimakan jenis dari limusin ini salah satu pakan alternatif ataupun jenis dari limbah. Kemudian buat kalangan peternak pemula supaya hasilnya itu cepat mengembang dari jenis bakalan ataupun dari jenis pedetan, disimak terus seperti apa resep perawatan beserta resep campuran bahan yang bisa mempercepat penggemukan. Bahan-bahannya sendiri berada di sebelah saya ini. Yang digunakan di sini itu kurang lebih ada sekitar 4 bahan, teman-teman. Yang berada di depan saya ini adalah bahan yang pertama, kedua, ketiga. Yang di belakang saya ada bahannya. Nanti saya akan perlihatkan juga dari jenisnya. Yang saya jelaskan terlebih dahulu dari bahan yang berada di karung kecil ini. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis pakan yang pertama ataupun bahan yang pertama. Di sini sedikit berbeda dari kandang-kandang lainnya, menggunakan pakan alternatif ataupun pakan tambahan yang mempunyai kandungan gizi lur. Kemudian juga bagus karena bisa bikin mudah kenyang, cepat kenyang, dan biaya lebih murah ataupun tanpa biaya juga. Mengandalkan dari kulit kopi coklat ataupun jenis dari kulit sisa kopi. Kulit sisa kopi coklat yang pastinya teman-teman sudah mengenal. Untuk di kandang sini dimanfaat kembali ataupun diolah kembali sebagai pakan tambahan yang mempunyai kandungan gizi. Cocok untuk pakan campuran penggemukan, pakan harian, khusus untuk sapi-sapi penggemukan. Buat teman-teman yang mempunyai sapinya itu betina dalam keadaan bunting, kemudian juga mengalami baru saja birahi ataupun minta kawin, itu jangan memberikan jenis bahan yang pertama ini ataupun jangan menggunakan campuran pakannya berupa dari kulit kopi coklat, karena untuk bahayanya itu sangat berisiko sekali, yaitu bisa mengalami keguguran. Kita menuju ke bahan yang kedua. Untuk bahan yang kedua berada di toples nih. Untuk bahan yang kedua ini bisa menguatkan tulangan kaki lur. Selain dari tulangan kaki, kemudian juga dari prospeknya itu cepat mengembang, tebal, kuat, pertumbuhannya juga lebih cepat dan tahan penyakit ataupun sapinya itu bebas penyakit. Bisa menggunakan jenis vitamin yang kedua ataupun bubuk yang kedua. Untuk bahan yang kedua saya perlihatkan mengandalkan dari bubuk. Untuk jenisnya yaitu mengandalkan dari bubuk vitamin multipremik seperti ini. Untuk kemasan dari premik nih, multivitamin herbal mineral yang dicampur menjadi satu dalam jenis premik. Kegunaannya ini banyak sekali, ada 7. Bisa mencegah kelumpuhan, kualitas pakan lebih bagus, mencegah penyakit nih. Kemudian juga meningkatkan daya tahan. Premik, multipremik. Untuk bahan yang ketiga berada di kresek putih, ada 2 jenis ataupun ada 2 kemasan, tinggal 2 kemasan.
di sini mempunyai manfaat juga untuk sapi, khususnya buat sapi-sapi teman-teman yang mengalami mogok makan, diberi dari jenis comboran ataupun diberi dari jenis pakan tambahan seperti ini, itu masih tidak suka, tidak doyan, supaya lebih lahap lagi, supaya kita berikan dari berbagai jenis pakanan yang bergizi ataupun pakanan yang baik kita berikan itu ludes, cepat makan, bisa menggunakan jenis dari garam dapur ataupun jenis dari penyedap rasa grosok nih, beriodium. Harga saya jelaskan dari garamnya itu per kemasan 1.000, sedangkan satu pak isi 10 itu 12.000, kadang juga 10.000. Sedangkan dari kulit kopinya gratis, karena di sini kebanyakan peternak ataupun daerah sini itu menanam jenis dari pohon ini yang dari bijinya bisa dijual teman-teman, bisa dijual, sedangkan dari kulitnya itu bisa dimanfaatkan, diolah untuk diberikan sebagai pakan tambahan. Dan untuk bahan yang terakhir berada di sebelah sana. Ini saya perlihatkan untuk bahan yang terakhir ini, pastinya teman-teman sudah mengenal. Karena belum dibuka, saya jelaskan secara lisan. Yang biasa digunakan di kandang sini yaitu dari tepung. Untuk tepungnya sendiri ini mempunyai kandungan gizi, protein yang bisa mempercepat postur badan, pengembangan bokong sampai ke leher. Selain itu juga bisa bikin mudah cepat gemuk dalam waktu yang kita tentukan. 3 bulan cepat panen ataupun bahkan 2 bulan kalau kita tahu metode pemberiannya yang lebih benar. Jenisnya sendiri mengandalkan dari konsentrat lur. Untuk konsentratnya ini dari produksi UD Handoyo Blitar ataupun Primafit. Untuk Primafit itu kualitas dari harga bervariasi, harga standar sampai harga yang tertinggi. Cuma untuk yang digunakan di sini itu harganya yang standar saja ataupun yang bagus untuk kelas kalangan peternak pemula ataupun kalangan peternak-peternak yang sering diterapkan di sini, itu mengandalkan jenis harga yang seperti ini, yaitu harganya 190. Itu kualitas yang sudah menurut saya sudah bagus sekali untuk perkembangan. Untuk takarannya sendiri karena belum diberikan comboran ataupun belum diracik, saya jelaskan secara lisan juga. Per sapi yang diterapkan di sini pemberiannya 2,5 kg pada esok hari, sedangkan untuk sore hari pemberiannya itu juga 2,5 kg per sapi. Sedangkan dari vitamin tadi, dari premiknya itu pemberiannya 1 sendok per setiap kita mau menyombor dari jenis konsentrat ataupun menyombor dari jenis minuman. Seperti itu untuk resep comborannya. Sedangkan resep perawatannya yang paling ideal, yang paling tepat, yang digunakan di kalangan kandang sini ataupun di kandang pedalaman ini yang sering diterapkan yaitu pola kebersihan kandangnya. Kita bersihkan dari kotorannya, dari nibalnya, supaya terhindar dari jenis penyakit lalat ataupun hinggapan nyamuk. Sedangkan dari pola kesehatan sapinya itu perlu, yaitu dengan cara kita rutin memandikan dari sapinya 1 minggu 2 kali menggunakan jenis sampo, karena untuk jenis sampo itu bisa menghilangkan jenis penyakit kutu cablak ataupun kutu bulu, bahkan bisa menghilangkan jenis dari gudikan, korengan ataupun iritasi kulit yang menyebabkan sapi kita itu mengalami penurunan, tidak stabil perkembangannya, bisa mengikuti dengan cara kita membersihkan, memandikan secara rutin. Seperti itu teman-teman untuk informasi yang saya berikan. Semoga video tadi bermanfaat tentang cara merawat ataupun trik supaya postur bakalan sapi dari jenis pedetan itu mudah mengembang dengan waktu yang singkat, tanpa obat, hanya mengandalkan bahan-bahan alternatif yang sudah saya jelaskan tadi sekilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.